Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esa. Mohon maaf banget sebelumnya karena ada sedikit suara yang berisik karena memang ada tetangga yang hajatan. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, makasih banyak juga buat kalian yang udah share video-video aku ya. Karena aku lihat nih trafficnya atau analitiknya dari channel YouTubeku yang satu ini tuh berkembang sangat pesat. Makasih banyak banget buat apresiasi kalian dan kalian yang selalu setia untuk nonton video-video aku di YouTube. Oke? Nah, karena kemarin hari Senin aku sudah membahas tentang tips dan cara ya untuk menulis seputar dunia menulis. Nah, sekarang waktunya aku review platform lagi. Nah, platform ini tuh kalian udah request dari 2 minggu yang lalu dan baru bisa aku bahas hari ini. Dan platformnya apa? Langsung aja, ini adalah platform Cabaca. Mungkin ada beberapa orang yang udah tahu, ada beberapa orang yang belum tahu. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi dari awal sampai akhir, dari keuntungan sampai cara kalian menjadi penulisnya, aku akan jabarkan. Jadi aku harap kalian bisa tonton dari awal sampai akhir seperti biasa. Jangan lupa buat kalian nih yang udah nonton video ini ya, kalian bisa share ke teman-teman kamu, kali aja mereka butuh juga informasi ini. Oke, langsung aja belajar bareng with Valenas. Barusan mampir ke channel aku, udah mampir belum nih ke novel aku yang ada di iNovel Starry dan Dream. Kebetulan 4 novelku di sana udah tamat guys. Yang pertama adalah First Meet You, yang kedua adalah The Sound of Your Heart, dan yang ketiga adalah Banana Coffee for the CEO. Yang terakhir tamat itu In the Light and Rain. Kalian bisa nikmati novel aku di sana dan kalian bisa kasih love-nya, bisa kasih komentarnya dan pasti aku bales. Kalian bisa menikmati novel-novelku ini mungkin sambil ngopi, sambil tidur, sambil istirahat, sambil bersantai, ya itu terserah kalian sih. Yang pasti kalau misalnya kalian butuh bacaan, kalian bisa mampir ke 4 novelku yang satu ini. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Kita langsung bahas aja tentang Cabaca platform ya. Cabaca platform ini kalian request ke aku karena kepengen tahu gimana sih benefitnya, gimana sih cara pengajuannya gitu. Karena Cabaca ini juga hampir mirip seperti penerbit mayor guys. Cuma dia memang ada basic di platform gitu. Gimana ya ngomongnya? Ya mungkin hampir mirip seperti Gramedia Digital lah gitu. Nah, di sini keuntungan fiturnya dulu ya. Fitur untuk baca di Cabaca tuh unik juga, guys. Karena apa? Dia itu nggak pakai koin, tapi pakai kerang. Nah, ini uniknya di situ nih. Jadi dia nggak pakai koin, tapi pakai kerang untuk bacanya. Nah, di sana tuh ada beberapa keuntungan buat pembaca, makanya pembaca di Cabaca juga lumayan banyak, guys. Bagi para pembaca, kalian nggak perlu khawatir untuk kehabisan kerang karena di sini tuh ada misinya untuk mendapatkan bonus kerang, guys. Dari komentar di tiap bab, terus setelah itu daftar akun pertamanya Cabaca itu dapat, terus setelah itu ngasih rating, ngasih level itu juga dapat, terus bagikan kode itu juga dapat untuk bonus kerangnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba kerang kalian habis. Terus di sini juga ada fitur membaca offline. Jadi kalau kalian yang punya kuotanya nggak terlalu banyak tapi kalian kepengen tetap baca, itu bisa diunduh terus nanti kalian pilih untuk membaca nanti. Jadi di saat kalian nggak ada internet pun kalian tetap bisa baca di Cabaca. Terus yang ketiga ini cukup unik sih karena ada jam nasional untuk baca. Jam nasional untuk baca ini gunanya apa? Karena di situ tuh kalian bebas, lepas, landas untuk membaca semuanya tanpa bingung kerangnya habis. Dan ini tuh cuma ada di jam 21 sampai jam 22 WIB, guys. Jadi di sini tuh bener-bener waktu membaca kalian di Cabaca tanpa bingung nanti kerangnya habis gimana, terus namanya gimana gitu kan. Itu nanti di situ enak banget.
Bebas kalian mau baca dari horor, mau dari romance, mau dari fantasi, itu boleh semuanya. Terus baca ini juga ada novel-novel yang gratis ya, tanpa butuh kerang. Jadi makanya pembacanya banyak, karena nggak cuma bacaan yang berbayar, tapi juga ada bacaan yang gratis gitu. Jadi banyaklah pembaca yang di sini. Dan cerita-cerita yang disajikan di Cabaca itu kebanyakan berkualitas seperti buku-buku cetak. Kenapa aku bilang kayak gitu? Yaps, karena Cabaca ini itu platform semi penerbit mayor, guys. Aku bisa bilang kayak gitu karena memang melalui proses kurasi juga soalnya. Jadi proses seleksi, dari seleksi reguler maupun melalui kontes. Nah, kita langsung masuk aja ke cara pengajuan naskah di Cabaca. Itu kayak gimana sih sebenarnya gitu kan? Nah, oke, kita langsung bahas ya. Jadi penulis di Cabaca itu melalui 2 jalur yang udah aku sebutin tadi. Yang pertama adalah melalui kontes menulis di Cabaca, yang kedua adalah melalui seleksi reguler. Nah, makanya aku bilang platform yang satu ini itu semi penerbit mayor, guys. Jadi kayak penerbit cetak kita masukin itu loh. Nah, cuma ini ya memang ada perbedaannya sih. Nah, ini aku jelasin ya. Untuk kontes menulisnya di Cabaca itu nanti yang jadi juri itu pembacanya sendiri. Jadi kalau kamu kepengen resmi menjadi penulis di Cabaca, kamu juga bisa pakai jalur yang kontes ini. Karena nanti sesuai dengan jumlah pembacanya seperti apa, terus pembacanya ini senang nggak dengan novel kamu, itu juga mempengaruhi nilai kamu untuk menjadi penulis resmi di Cabaca kayak gitu. Semi penerbit mayor ini berarti susah ya kak? Susah gampang sih. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di sini dia juga menjabarkan atau menjelaskan apa sih kriteria khususnya biar kita tuh lolos di Cabaca. Karena kan aku udah pernah bilang ya, kalau penulis itu jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Oke? Kalian harus menantang diri sendiri terus biar kalian tuh berkembang. Nah, Cabaca ini cocok buat kalian yang kepengen menantang lagi, guys. Karena apa? Di Cabaca ini tuh enaknya kalian itu bakal dinilai dan dikasih masukan kalau kalian lolos maupun kalau kalian nggak lolos. Jadi kalian akan lebih berkembang karena kalian akan mendapatkan istilahnya krisan gitu dari editor kayak gitu. Nah, aku jabarkan ya kriterianya, kriteria naskah seperti apa sih gitu kan yang dimau atau yang diinginkan oleh platform Cabaca ini. Pada umumnya ya, Cabaca juga menginginkan ide ceritanya itu menarik, ide ceritanya tuh unik. Jadi yang pertama yang harus kalian tanamkan itu. Terus yang kedua, premisnya tuh jelas. Kalian udah ngerti kan? Premis tuh ya garis besarnya itu jelas kalian jelasin. Sinopsisnya juga lengkap. Sinopsisnya itu gampang dipahami, gampang dimengerti. Eksekusi. Eksekusi ini maksudnya dari narasinya dan peradeganan. Jadi adegan di dalamnya dengan narasinya itu nyambung nggak gitu? Atau kesesuaian bahasanya itu nyambung enggak, enak enggak dibaca, nagih enggak gitu. Jadi eksekusinya tuh di situ, guys. Itu juga menjadi nilai untuk naskah yang diminati di Cabaca. Nah, yang satu ini tuh hampir mirip seperti yang dimau untuk platform Inovel, yaitu bab pertama itu lebih diutamakan yang langsung masuk ke plot, masuk yang udah bikin greget duluan gitu loh kita bacanya. Gimana sih buat pembaca itu greget waktu pertama kita baca? Nah, itu yang paling disukai di Cabaca. Kenapa? Karena kan itu penentu juga pembaca untuk baca bab selanjutnya kan kayak gitu. Jadi penilaiannya itu ada beberapa yang aku sebutkan ini. Yang pertama tadi ya udah aku sebutin, ide ceritanya menarik. Yang kedua premisnya jelas. Yang ketiga sinopsisnya lengkap. Yang keempat narasi peradeganan dan narasi eksekusinya itu harus jelas juga.
dan nyambung yang pasti. Terus setelah itu yang terakhir adalah buat bab pertama dengan plot yang greget gitu kan. Kita masuk untuk syarat pengajuannya guys. Syarat pengajuan di Cabaca ya jelas kalian harus punya naskah. Nah naskahnya ini kalian paling enggak 75% harus udah ada kalau misalnya naskah kalian belum tamat. Jadi misalnya kalian punya 35 bab, karena minimal di Cabaca itu 35 bab guys. Kalau misalnya kalian kepengen namatin dalam 35 bab, berarti kalian wajib punya 25 bab dulu untuk pengajuan di Cabaca. Jadi 75%. Pengajuannya langsung di akun Cabaca. Jadi otomatis syarat yang kalian harus punya adalah kalian harus punya akun di Cabaca guys. Nanti di Cabaca itu kalian klik aja bagian profil, terus kalian klik karya. Nanti kalian isi di situ ada berapa data yang harus diisi, sinopsis dan sebagainya. Terus nanti kalian langsung klik ajukan kayak gitu guys. Untuk format kirim naskah itu kalian bisa pakai MS Word dengan jenis fontnya adalah Times New Roman 12. Dan juga kalau nggak Times New Roman tuh kalian bisa pakai Arial dengan fontnya ukuran fontnya itu 11. Terus spasinya adalah 1,5 gitu. Updatean per Januari 2022 ya. Per babnya itu harus berapa sih Kak gitu kan. Per babnya itu 500 sampai 2000. Karena itu menurut editor paling efisien sih buat misalnya nanti babmu jadi bab berbayar gitu kan. Itu akan jauh lebih efisien kalau maksimalnya di 2000 kata. Nah, terus di Cabaca ini kalian tuh bakal dinilai babnya itu dari bab 1 sampai 3. Terus wajib untuk kirim sinopsis dari awal sampai tamat. Jadi kan aku udah bahas nih, minimal bab yang harus di upload itu berapa sih gitu kan. Itu 25 bab atau sekitar 75% kalau misalnya kamu memilih 35 bab untuk sampai tamat. Nah, di Cabaca ini sebenarnya yang diwajibkan naskah tamat guys. Jadi kalau misalnya ongoing ya butuhnya 25 bab, tapi kalau misalnya tamat itu lebih bagus. Makanya aku bilang di Cabaca ini semi penerbit mayor kayak gitu guys. Dan kalian menunggu untuk diseleksi atau dapat email review itu sekitar 3 bulan, 1 sampai 3 bulan gitu. Terus nanti di 1 sampai 3 bulan itu kamu juga bakal dapet kerisan yang aku bilang tadi. Jadi akan dapat masukan, akan dapat kritik dan saran dari editor. Apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, apa sih yang perlu diperbaiki dari naskah lolos maupun naskah yang tidak lolos. Itu akan diberi masukan sama editor. Khusus untuk naskah yang ongoing atau belum selesai atau belum tamat yang tadi itu yang 75%, itu nanti di tengah-tengah pasti ada email dari editor yang menyatakan bahwa naskahmu diterima. Itu nanti kamu suruh ngasih outline. Jadi nanti kamu suruh ngumpulin outline gitu sama editornya. Ini untuk menanggulangi atau mengurangi kemungkinan penulis mangkir untuk menyelesaikan kewajibannya kayak gitu. Jadi ini juga ngebantu sih buat kalian biar nggak bundet di tengah jalan, biar nggak ribet di tengah jalan, atau biar kalian nggak mandek di tengah jalan gitu. Karena pemberitahuan diterima atau enggaknya ini melalui email guys, jadi kalian harus benar-benar ngasih alamat emailnya tuh harus bener ya, dan kalian harus ngecek setiap waktu juga, kali-kali nanti diterima naskahmu, kalian nggak tahu kan, sayang kalau sampai kalian nggak ngerti. Dan kan kalau sekarang email kan bisa dinotif kan, kalian bisa nyalakan notifikasinya aja kan, biar nanti kalau ada email yang masuk kalian nggak perlu ngecek tiap saat, pasti udah ada di beranda gitu kan. Untuk yang udah lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan dan belum ada email atau belum ada kabar, berarti naskah kalian bisa diterbitkan di tempat lain guys. Karya yang bisa kalian ajukan ini bisa juga dengan karya non eksklusif. Tapi nanti ketika kalian udah diterima di kontrak X oleh platform Cabaca, otomatis platform yang di sebelumnya yang udah di kontrak non X itu harus dihapus guys, kayak gitu.
Jadi kalau menurut aku sih ya, mending kalian kasih cerita baru aja sih guys. Oke. Terus di Cabaca ini kalau kalian nggak punya cover, kalian tuh nggak perlu khawatir karena nanti di sana itu akan dikasih cover, akan dibuatin cover dari tim redaksi Cabaca gitu. Karena nanti kan kalian kurasi dulu, kalian seleksi naskah dulu kan. Jadi nanti untuk covernya bakal dibuatin. Enaknya sih di sini guys. Terus nanti kalian juga akan mendapatkan royalti atau honor. Nah, royaltinya di sini tuh hampir sama atau rata-rata sama ya di penerbit mayor yang lain, yaitu 30% sampai 60%. Kesempatan cetak untuk di platform Cabaca itu gede guys. Kenapa? Karena kan ini melalui proses seleksi juga kan. Terus di Cabaca ini yang penting yang dilirik itu adalah prestasi digitalnya bagus. Nah, senangkepku nih ya, prestasi digital yang bagus itu mungkin dari jumlah pembacanya yang ada di platform Cabaca atau dari reviewnya dari platform di Cabaca. Jadi misalnya reviewnya bagus-bagus, pembacanya banyak diminati. Nah itu nanti kalian bisa dapat rekomendasi untuk cetak gitu di Cabaca. Seru kan? Jadi kalau misalnya kalian kepengen menantang diri sendiri lagi, kalian bisa coba di aplikasi yang satu ini yaitu Cabaca. Sekian dulu yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like-nya dan klik subscribe-nya, dan juga klik notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @valenas_. Mohon maaf banget kalau dari awal sampai akhir masih ada kesalahan kata dan ucapan, yang pasti suasana masih berisik. Mohon maaf banget karena memang aku tinggal di pinggir jalan juga ya kan. Dan makasih banyak banget buat kalian yang udah share ke teman-teman kalian dan membantu channel ini semakin berkembang. Aku makasih banyak banget buat kalian ya. Dan kalian bisa kasih kritik dan saran ke aku di komentar. Kalau kalian kepengen aku membahas konten apa lagi, kalian bisa langsung aja tulis di bawah, karena bakal banyak yang aku bahas tentang platform yang belum aku bahas ya kan. Oke? Makasih banyak, jaga kesehatan kalian dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.